sebelum dan ini adalah sesudah dengan Redensil. A sebelum, terus ini juga sesudah dengan Redensil. Nah, kalau yang ini itu sebelum, ini sesudah minoxidil, ini sebelum sesudah minoxidil. Oke guys, kembali lagi sama gua Mesa. So kali ini gua akan ngebahas tentang tandingan dari minoxidil. Kalau di video sebelumnya gua pernah bikin yang namanya beberapa DST blocker. Sekarang gua mau bikin tandingannya dari si minoxidil ya guys. Jadi sebenarnya minoxidil itu juga punya alternatif ya, punya tandingan lain gitu lah. Ini ada beberapa jurnal penelitian gitu yang menunjukkan bahwa sebenarnya minoxidil ini juga punya alternatif lain yang ternyata tingkat efektivitasnya bisa ada yang sama, bahkan ada yang lebih baik ya guys. Nah, kita langsung aja ke tandingan minoxidil ini ya guys. Jadi gue akan langsung bahas ke jurnalnya. Mungkin gue akan jelasinnya langsung ke inti-intinya aja ya guys, supaya nggak terlalu makan waktu juga ya. Nah, yang pertama adalah Redensil plus peptide. Nah, ini dari salah satu jurnal. Sebenarnya banyak sih guys, jurnal lain juga yang meneliti tentang Redensil dan peptide lain gitu. Nah, kalau yang di sini itu perbandingan antara 5% minoxidil dengan Redensil, Capixil, dan Procapil gitu pada pria dengan androgenetic alopecia. Oke, langsung aja nih. Nah, ini kan ada penjelasan juga nih. Capixil is a biometric peptide gitu, bla bla bla. Nah, ini kita langsung ke hasilnya aja ya guys. Nah, ini dia hasilnya. Ini di sini kita ketahui bahwa gambar A itu adalah sebelum treatment, terus yang gambar kanan itu setelah treatment dengan Redensil, Capixil, dan Procapil ya. Ini setelah 24 minggu. 24 minggu sekitar ya 6 bulan lah ya. Tuh, lu lihat ada perbedaan juga. Ini juga sama nih. A sebelum dan ini adalah sesudah dengan Redensil. A sebelum, terus ini juga sesudah dengan Redensil. Nah, kalau yang ini itu sebelum, ini sesudah minoxidil, ini sebelum sesudah minoxidil. Nah, kesimpulannya adalah nih, kita lihat di sini itu ada nilainya masing-masing sih guys. Ternyata ketika pakai RCP Redensil dibandingkan dengan minoxidil, yang tidak ada perubahan itu minoxidil lebih banyak. Yang ngerasa lebih sedikit lebih baik itu minoxidil lebih tinggi, cuman yang ngerasa lebih baik secara moderate ternyata Redensil, tapi yang jelas-jelas lebih baik itu si Redensil. Lu bisa kelihatan nih, ternyata emang banyak yang ngerasa lebih baik gitu dengan menggunakan Redensil dibandingkan dengan minoxidil. Jadi ini juga bisa disimpulkan nih di sini hasil ini. Ternyata si RCP secara signifikan mempunyai skor lebih tinggi, di mana minoxidil hanya 25%, tapi RCP 64%. Di evaluation score juga sama, RCP lebih tinggi. Nah, kesimpulannya ternyata RCP menunjukkan bahwa dia punya hasil yang lebih signifikan gitu dibandingkan si minoxidil ya guys. Nah, ini juga bisa kalian pertimbangkan buat kalian yang mungkin nggak cocok sama si minoxidil. Bisa cobain sih Redensil, Capixil, Procapil. Redensil plus peptide lah paling gampangnya. Nah, terus yang kedua itu ada yang namanya peppermint. Ini juga ada jurnalnya juga nih. Judulnya Peppermint Oil Promotes Hair Grow ya. So, jadi dia tuh ngebandingin antara empat kategori ya guys, 4 grup. Yang pertama adalah salin, yang kedua adalah jojoba oil, yang ketiga adalah 3% minoxidil, dan yang keempat adalah 3% peppermint oil. So, kita langsung aja ke
hasilnya ya guys. Nih, ini dia hasilnya. Ternyata nih, ini lu bisa lihat yang bulat ini, gue zoom dikit. Nah, yang bulat itu adalah peppermint dan yang kotak ini minoxidil ya. Ternyata yang bulat itu hasilnya lebih tinggi gitu guys. Nih, nilai regrow-nya itu lebih tinggi dibandingkan si minoxidil ya. Selama 4 minggu. Ini peppermint nih, dan ini minoxidil. Amazing. Ini juga nih, kita bisa lihat di sini nih. Kalau di sini dari ketebalan dermalnya ini, ternyata ini peppermint juga lebih tinggi daripada si minoxidil ya guys. Jadi kesimpulannya adalah ya guys, dari 4 eksperimental group tadi, peppermint adalah bahkan peppermint punya nilai yang paling tinggi dibandingkan 3% minoxidil, bahkan dibandingkan dengan jojoba oil gitu. Minoxidil yang paling tinggi, jojoba bahkan cuman nggak seberapa ya. Nah, melihat dari jurnal ini kita juga bisa ketahui bahwa peppermint oil itu berarti cukup efektif ya guys untuk menggantikan minoxidil juga gitu. Nah, terus yang ketiga adalah rosemary oil. Ini ada suatu research juga nih, rosemary oil melawan versus minoxidil 2% ya guys dalam perawatan androgenetic alopecia. Nah, ini dia ngebandingin antara rosemary dan minoxidil selama periode 3 dan 6 bulan ya. Setelah 3 dan 6 bulan. Nah, jadi kalau gue lihat di sini kesimpulannya adalah ini guys. No significant difference was found between the study group regarding hair count either at month 3 or month 6 ya. Jadi emang tidak ada perbedaan gitu. Tidak ada perbedaan di penggunaan rosemary ataupun minoxidil dalam jumlah rambut guys. Jadi rambut yang ditumbuhkan sama minoxidil sama rambut yang ditumbuhkan sama rosemary oil itu ternyata jumlahnya sama-sama banyak gitu. Jadi bisa disimpulkan efektivitas dari rosemary oil itu bisa sama dengan si minoxidil ini berdasarkan jurnal ini ya guys. Ya, meskipun catatan bahwa di sini adalah yang dibandingkan minoxidil 2%. Tapi dari hal ini kita juga bisa ambil kesimpulan bahwa rosemary oil itu cukup efektif, bahkan bisa menandingi si minoxidil juga gitu. Nah, terus yang keempat adalah kafein. Ya, jadi kafein ya guys. Jadi kafein tuh kalau lo tahu kan dia banyak di kopi, di teh gitu. Nah, ini ada suatu penelitian yang ngebandingin antara kafein based topical melawan minoxidil gitu di male androgenetic alopecia alias kebotakan pada pria ya. Oke, nah, ini bisa lihat dia ngebandingin dua kafein dan minoxidil dengan waktu sampai 6 bulan ya. Ini gue langsung aja di kesimpulan. Nah, di sini lo bisa lihat sih guys di bagian ini juga nih. Ini adalah perubahan anagen hair, rambut anagen pada awal hingga 3 dan 6 gitu. Ternyata nih di kafein ini itu ini 63 nih nilainya, dan di minoxidil itu 62 gitu. Jadi kan kalau kita lihat sebenarnya nggak ada perbedaan yang signifikan ya antara si kafein dan si minoxidil baik di 3 bulan banding 6 bulan gitu. Nah, jadi bisa disimpulkan tuh guys ya, untuk minoxidil itu peningkatan rata-ratanya 11% dan di kafein itu 10,59. Perbedaannya hanya 1% gitu. Jadi ya bisa disimpulkan sebenarnya si kafein dan minoxidil ini juga nggak ada begitu perbedaan gitu. Peningkatannya mirip-mirip juga gitu.
kalian pakai kafein solution dengan si minoxidil gitu, 5%. Sehingga bisa disimpulkan kafein ini juga bisa dijadiin alternatif juga lah buat menggantikan si minoxidil ini. Nah, jadi itu sih guys, 4 tandingan dari minoxidil berdasarkan jurnal-jurnal yang gue bahas tadi ya guys. Ada Redensil plus peptide, ada peppermint, ada rosemary, dan ada kafein gitu. Jadi buat kalian yang mungkin nih nggak cocok sama minoxidil atau kalian alergi gitu atau kalian punya reaksi-reaksi tertentu sama minoxidil, lo bisa cobain beberapa tandingan tadi sih, tandingan ingredient tadi. Dan mungkin nilai plus dari ingredient yang gue jelasin tadi itu adalah dia tidak mengandung iritan gitu, tidak menyebabkan iritasi gitu. Soalnya kan kebanyak mungkin beberapa yang pakai minoxidil itu cenderung mengalami iritasi ya guys ya. Nah, lo bisa cobain ingredient tadi. Nah, kalau kalian yang bingung nih, Bang, ada nggak sih rekomendasi referensi produk tertentu yang mengandung ingredient tersebut yang bisa jadi alternatif minoxidil? Nah, gue sebenarnya punya rekomendasi juga sih, kalau kalian mau coba ya. Nah, di Vimixir itu juga kandungannya kan mirip-mirip ya dengan yang gue jelasin. Dia ada biotin, ada redensilnya juga, terus ada kafeinnya juga, bahkan ada peppermintnya juga gitu. Jadi emang kalau kalian nggak cocok atau nggak mau gitu sama minoxidil, kalian bisa cobain alternatif serum. Alternatif serum yang mengandung ingredient tersebut gitu. Oke, jadi gitu aja sih guys yang gue share. Apabila gue ada salah-salah kata atau mungkin tadi gue ada salah ngomong atau salah ngebaca jurnal, gue minta maaf dan tolong dikoreksi ya. Jadi gitu aja dari gua, semoga apa yang gue share ini bisa ngasih manfaat ke lo. Salam berambut, cheers!